Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita sekarang akan membahas mengenai latihan soal hipotesis untuk uji sebuah variasi menggunakan distribusi chi-square. Chi-square atau bahasa Indonesia chi kuadrat. Ini bacanya chi-square. Oke, langkah-langkah uji hipotesisnya. Secara umum, uji hipotesis itu menentukan, menyatakan atau merumuskan hipotesisnya. Maaf, tentukan kriterianya. Misalkan dibandingkan dengan alfa berapa, sehingga atau menentukan daerah terima H0-nya di mana, daerah tolak H0-nya di mana. Ini berdasarkan p-value atau berdasarkan yang statistik uji statistik itu. Nah, untuk uji chi-square itu sendiri itu digunakan untuk populasi normal, asumsinya populasi normal. Lalu untuk menguji sebuah variasi dari populasi, sekali lagi variasi dari populasi bukan sampel ya. Ini sigma atau sigma kuadrat, ini apa? Standar deviasi, ini variansinya. Lalu rata-rata, di mana rata-rata dan variasi populasi itu tidak diketahui. Kemudian sampel pengujian di sini saya menemukan beberapa sumber di mana ada yang menyatakan bahwa pengujian itu sampelnya kecil, N0 tidak 30 ini sumber 1 sampai 4. Tapi untuk sampel pengujian sampel yang besar, ternyata chi-square ini digunakan juga untuk sampel besar, dia 5 sampai 6, sumber 5 sampai 6. Kemudian buat besar. Kita ini dalam rangkaian uji hipotesis baru dibuat video 1 dan 2, kemudian 7 dan 8. Nanti sisanya akan dibuat juga nomor 3 dan nomor 6. Karena sebenarnya ini rumusnya sama dengan yang di sini, menggunakan norma atau enggak, atau tidak student. Apa saya buat 2 yang 7 dan 8 karena ini spesial berbeda dengan normal dan tes. Jadi kalau baca buku pun di sini bisa mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 6. Masuk ke contoh 1, uji sisi kanan. Oke, misalkan di masa lalu standar deviasi dari berat itu berat suatu bungkus, misalkan bungkus itu adalah 40 ounce, itu adalah 0,25 ounce ya. Lalu sampel acak diambil sebanyak 20 bungkus, ini N20, di mana standar deviasinya adalah ini hasil pengujian ya, hasil pengamatan, S sama dengan 0,32. Nah, yang ditanyakan apa kenaikan yang terlihat pada variabilitas tersebut signifikan? Apakah asalnya sigma 0,25 ounce itu, ini sigma ya, taksiran kan ya, dugaannya naik, jadi ini apakah naiknya signifikan atau tidak signifikan? Nah, uji pada alfa sama dengan 5%, alfa sama 1%, dan tentukan p-value ini. Jadi diketahui si mesin filling mesin itu ini tidak diketahui, standar deviasi diketahui, ini bisa dihitung. Ini untuk sampel, jumlah sampel yang diketahui 20, rata-rata tidak, ini tidak diketahui, ini bisa dihitung dari standar deviasi. Nah, ini
Jadi ini standar deviasi pengisian masalah ini bukan standar deviasi populasi sebenarnya, tapi ini adalah klaim atau dugaan. Sehingga kita akan menguji apa kenaikannya terlihat pada variabilitas tersebut sini kan. Akhirnya kita uji variansi populasi berdasarkan apa? Berdasarkan sampling acak. Dapat S di klaimnya. Nah, apakah ini bisa menyimpulkan ke sigma? Ya, kita masuk ke perumusan hipotesis. Jadi hipotesisnya adalah sigmanya itu adalah 0,25 oz. Jadi apakah variasi populasinya itu sama dengan 0,25 oz? Terus sigma yang kita ketahui nilainya 0,25 oz. Dan hasil pengamatan adalah karena kebetulan. Maksudnya pengamatan kebetulan. Jadi kalau misalkan 0,36 itu karena kebetulan saja. Seperti itu. Kalau demo data yang sebenarnya adalah ini, bukan hanya kebetulan semata. Terus kemudian alternatifnya, oh tidak, data yang kami ambil yang 0,36 ini bukanlah kebetulan, tapi memang fakta, memang sehingga secara statistik variabilitasnya telah meningkat. Yang perlukan adalah posisi satu sisi kanan. Karena kenapa? Karena si A-nya alternatif. Ya. Kita tes untuk alfa sama 0,05, alfa sama 0,1. Rata-rata puas kita capai n dari 30. Jadi ujinya uji chi-square seperti ini. Sekarang ini daerah yang ditolak ini. Yang terima adalah 1 min alfa. Ini 0,05 atau 0,01. Oke. Jadi nanti akan dicari titik kritisnya adalah x 0,95. Ini. Dengan dari bebasnya adalah 19. Seperti uji. Nah, ini ada beberapa versi. Versi pertama itu versi sum outline series. Sum series ini yang menyatakan bahwa si chi-square hitungnya itu dikalikan n jumlah sampel, sedangkan untuk di sumber yang lain dikalikan si perbandingan variansi itu dikalikan dengan daya kebebasannya. Sehingga kalau yang di versi yang lain itu ketika mencari daya kebebasan chi-square, ini kan daya kebebasannya n-1, makanya ini pun dikalikan misalnya df nih, berarti ini adalah df dikalikan s kuadrat per sigma kuadrat. Kalau ini dikalikan jumlah sampel. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, menurut soal ini di halaman 28, sebenarnya secara rumus estimator untuk ini untuk yang ini itu adalah ini. Yang ini itu untuk mengestimasi yang ini. Yang inilah yang digunakan di beberapa buku yang lain. Ini estimasi terbaiknya. Artinya apa? Di buku sum series yang lain, untuk contoh yang ini, contoh yang nomor 1 ini, dia menggunakan rumus yang ini. Tapi di contoh lain, yang si sum series ini dia menggunakan rumus yang ini. Karena kenapa? Data bersama pengamatan saya ini digunakan kalau datanya perlu dihitung untuk memperoleh S kuadratnya. Jadi kalau S kuadratnya itu perlu dihitung, ini maksudnya berdasarkan datanya perlu dihitung untuk memperoleh S kuadrat. Nah, kalau ini tidak dihitung, dihitung, cuman agak aneh juga. Tapi kita biarkan lah ya.
kita akan fokus ke yang jadi kalau teman-teman sekalian ingin tahu ada nggak persen yang cara mengerjakan ini, ada, yaitu di somatosis ya, pakai rumus yang ini. Ya, ini di sisinya batasnya adalah ini seperti ini untuk penerimaan. Sedangkan untuk uji kanan dia 1 min alfa. Untuk sisi kiri ya alfa. Sedangkan untuk yang dua sisi, yang sebelah kanannya adalah alfa per 2, yang sebelah kiri adalah seperti ini. Oke, lagi kita fokus ke yang nomor 2 ini. Dan faktanya kalau teman-teman ingin lihat jawaban dari semua tadi adalah yang ini. Oke, kita fokus ke yang n-1. Jadi semua contoh akan menggunakan n-1 ini ya. Oke, diperoleh ini n-1 di df ini dari kebebasannya. N-nya adalah ini 19. S kuadratnya adalah ini. Dan sigma kuadratnya adalah ini. Plus 31,1296, terusnya alfa sama 0, df-nya adalah 19. Terus dari penolakannya adalah alfa, dan dari penolakannya adalah 1 min alfa. Jadi yang syarat Hanol ditolak adalah ini ya, kalau lihat x itunya harus lebih besar dari x square kuadrat dari kebebasan 19 dan peluang 0,95. Ini pada terusnya adalah 30,1 seperti ini. Nah, berada di mana si 31,29 ini? Bisa lihat ini dari 0, ini 0 menuju ke hingga ini daerah penerimaannya. Kalau titik krisisnya ada 30,1, yang diperoleh ada 31,19, berarti dia ada di sebelah kiri, sebelah sini atau sebelah sini. Mungkin dia ada di sebelah kanannya. Artinya dia berada di daerah penolakan H0. Sehingga bisa disimpulkan pada uji sisi ini satu kanan. Pada uji sisi kanan ini ternyata H0 ini ditolak karena nilai hitungnya chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square Abel, sehingga H0 ditolak atau kenaikan terlihat pada probabilitas tersebut adalah signifikan. Jadi bukan kebetulan semata. Jadi kalau di SOM open series itu dia sering menunjukkan ada istilah untuk yang di H0-nya itu adalah ini misalkan H0 itu sigmanya itu adalah 0,25 ditambah hasil sampelnya itu hasil sampel atau pengamat itu adalah kebetulan semata. Jadi kalau misalkan Anda menyimpulkan orang itu adalah mengklaim bahwa dia orangnya pemalas. Jadi ketika ada teman menyatakan enggak kok dia rajin, itu mah kebenaran aja dia lagi rajin. Jadi secara umum, secara populasi, karena kita akan mencari frekuensi dari populasi. Jadi kalau ada fakta lalu diuji ini sampel secara statistik dan ternyata dia menerima H0, berarti jika hasilnya H0 diterima maka faktanya adalah berupa kebetulan. Sekali lagi, Anda biasanya rajin, terus ketika teman mengatakan, kok kamu juga tidak rajin sekarang, kebetulan aja saya ada masalah. Oke, kita masuk ke bagaimana menentukan titik kritisnya. Ini kalau alfanya 0,05, jadi 1 min alfanya adalah 0,95. Jadi karena
titik kanan kita klik kanan kita menemukan 1 min alpha seperti ini ya. Nah ini sumbernya dari SOM-ATN series. Jadi daerah luas daerahnya adalah seperti ini untuk bisa membaca tabel ini. Ya, jadi ini gambarnya. Kalau K-square-nya untuk hitungnya adalah 31,13, di mana titik kritisnya 0,95 adalah ini, dengan dari kebebasan adalah 19. Kita dapat 30,1, berarti dia ada di sini. Oke, ternyata si K-square itunya ada di daerah 0. Sama halnya untuk 0,01 alfanya. Nah, untuk alfa 0,1 berarti analog kalau berada di chi-square hitungnya berada di sebelah kanan dari chi-square 0,99. Oke, nah di sini chi-square-nya, chi-square tabelnya adalah 36,2. Nah, ternyata chi-square hitungnya berada di daerah mana? Nah, ini H0-nya diterima nih. H0-nya diterima. Berarti apa? Kenaikan yang terlihat pada variabel tersebut tidak signifikan atau hanya kebetulan. Tuh saja. Aku bahas saja lagi. Ada trouble sehingga tidak menurun. Oke, 0,01 diterima. Kalau yang tadi 0,5 ditolak. Oke, kalau 0,5 itu ditolak dan 0,1 diterima. Cara menentukan titik kritisnya seperti ini. 0,99 dan dari kebebasan 19 dapat 36,2. Oke. Nah, kita cek value-nya apakah sama atau tidak dengan menggunakan konsep solusi uji atau solusi hitung. Dari kebebasannya 19, solusi ujinya 31,13. Cek value-nya berapa? Kita lihat, kita akan mencari di 19 dari kebebasan 19, maka levelnya adalah peluang dari yang di sebelah kanannya kan ya, karena seperti ini. Nah, itu adalah si hitung itu 31,13. Sekarang yang lebih besar itu berapa value-nya? Nah, berarti dia sama dengan 1 min kayak ini. Kenapa 1 min? Ya karena totalnya kan 1. Total daerah ini tuh sampai sini tuh sampai enggak ya, itu kan totalnya luasnya itu sama dengan atau peluangnya sama dengan 1. Jadi untuk yang lebih kecilnya, yang ke sebelah sini, kalau ke sebelah sini dia adalah P, yang sebelah sini adalah 1 min P. Ya. Caranya gimana? Nah, berarti karena ini adalah untuk yang ke sebelah kiri, artinya peluang dari chi-square lebih kecil dari x P kuadrat, dimana dia itu adalah chi-square itu lebih kecil dari 31,13. Nah, kita cari 31,13. Oh, ternyata ada di sini. Nah, di antara sini ternyata. Berarti kita harus pakai interpolasi. Nah, dia ada di antara chi-square 0,95 lebih kecil dari 30,1 dan chi-square
0,9 yang kecil dari 32,9. Oke. Nah, berarti peluang ini yang dicari ini 0,95, terus ininya adalah 30,1. Hal yang sama juga sama. Jadi dasarnya sebelah ini, jadi yang pengurangnya, yang sebelah kanannya adalah yang ini. Oke, ini sehingga dengan sedikit aljabar diperolehlah nilai P-value-nya adalah 0,9592. Akhirnya dimasukkan ke rumus ini dapatlah 0,04 si P-value-nya. Nah, ini menggunakan Excel, Microsoft Excel diperoleh 0,037 atau 0,04. Sehingga hipotesis menyatakan untuk alfa 0,05 P-value-nya ternyata lebih kecil, artinya H0 di bawah. Untuk 0,01 ternyata lebih besar, sehingga H0-nya di sesuai dengan statistik pengujian menggunakan statistik. Kita masuk ke nomor 2 tentang baterai mobil. Ada klaim bahwa daya tahan baterai buatannya mendekati distribusi normal dengan standar deviasi sama 0,9. Ini klaimnya 0,9 tahun. Umur baterai standar deviasi untuk umur baterai. Jika sebuah sampel acak dari 10 baterai yang sama 10 memiliki standar deviasi sama 1,2 tahun. Nah, apakah ini menyatakan bisa menyimpulkan bahwa berarti standar deviasinya lebih dari 0,9 dong, gitu kan? Ini secara sampling atau observasi pengamatan. Bisa nggak uji pada 0,05, 0,1 dan 0,3? Seperti biasa diketahui parameter populasinya sigma kuadratnya adalah 0,9 tahun, sehingga diperoleh sigma kuadratnya 0,21 tahun kuadrat. X sampelnya adalah N10, S-nya 1,2, sehingga S kuadratnya adalah 1,44 tahun kuadrat. Ya, jadi kita nggak tahu berapa ini, tapi ini kalau klaimnya adalah saja sigma 0. Ini adalah klaim. Oke, kita masuk seperti ini, berarti rumusan hipotesisnya. Nah, ini bisa juga sih ini sama dengan 0,9, ini bisa dari 0,9. Nah, berdasarkan H alternatif berarti dia setuju satu sisi K. Nah, masih contoh yang sama ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa beda buku ada beda rumus yang digunakan. Untuk yang sound yang tadi sisanya adalah menggunakan P square N min 1 per square per gitu. Oke. Ini daerah penolakannya dan daerah penerimaannya. Ini titik kritis. Oke. Baterai udah, ini kita masuk. Ini setelah perhitungan ini dr, ini S kuadrat, ini sigma kuadrat. Terus kemudian daerah penolakannya kalau si 16 ini lebih besar dari titik kritisnya. Titik kritis. Berapa titik kritisnya? Kritisnya adalah 16,9. Nah,
16 ada di mana nih? Ada di sebelah kirinya. Berarti dia daerah penerimaan H0. Dan ujian di alfa 0,05, H0 diterima. Atau dengan kata lain, valensi umur batu adalah 0,81 tahun. Ini kurang kuadrat ya, kurang kuadrat. Dan standar deviasi umur baterai adalah 0,9 tahun. Terus kemudian, bagaimana sih cara menentukan titik yang tadi diperoleh? Menggunakan tabel. Alfanya 0,05 berarti karena sebelah kanan, di sisi uji sisi kanan, yang diambil adalah yang 1 min alfa. Oke, diperoleh 16,9. 0,9 nya yang sebelah mana? Sebelah sini. Nah, misalnya agak merah badan perutnya. Oke, 9 ini juga agak sedikit batuk. Terus dari bebasnya adalah dari bebasnya 9 ini deh, dan apa? Satu min alfanya adalah 0,9, dapatlah 16,9 ini. Sehingga seperti ini. Mudah kan ya? Oke, seperti itu. Sama dengan untuk 0,1 artinya H0 ditolak kalau ini harus lebih besar dari K2 0,9 dan F2-nya 9. Berapa ketik kritisnya adalah 21,7. Berarti sama saja dong, dia ada di sebelah kiri daerah ada di daerah penerimaan H0. Sehingga sebenarnya sama, valensi umur baterai adalah 0,81 tahun kuadrat dengan standar deviasi adalah 0,9 tahun. Titik kritisnya cara menghitungnya seperti apa? Sama saja. Yang diambil adalah 1,1 min alfanya atau 0,99 dan derajat bebasnya adalah 9. Cari 0,99 di sebelah mana? Di sebelah sini. 9 di sebelah mana? Di sebelah sini. Artinya seperti ini. Dapatlah 21,7. Oke, seperti ini. Nah, ini p-value gimana nih? Menarik lagi, untuk p-value kita butuh usaha lebih untuk mengetahui p-value. Terkadang di buku-buku itu tidak ditanyakan. So, ini jarang ditanyakan karena butuh waktu lama. Nah, ini lebih cepat menggunakan statistik uji. Jadi dengan kalkulator itu statistik uji bisa dapat plus tabel. Nah, kalau tabel untuk titik kritis, Nah, ini di versi sekarang langsung ketemu. Saya simpulkan H0 diterima atau ditolak. Nah, kalau p-value terkadang harus melakukan harus ada interpolasi. Kalau enggak, pakai software. Di beberapa buku menggunakan software. Oke, ini exit K2 hitungnya 16, lihat tulisannya 9, p-value berapa? Kita lihat ini 9 ya, fokus. Ini 1 min alfa. Saya dari 16 ya, sebelah kanan. Sisi kanan. Daerah sisi kanan kan ya. Dari 16. Ini seperti ini, 1 min. Anggaplah ini adalah 16 saya, berarti ini sini adalah 1 min peluang K2 dari 16. Yang ini adalah peluang dari K2 dari 16. Ini kalau dijumlahkan sama dengan 1. Oke, dan tabel ini untuk yang ini. Untuk yang peluang dari K2 dari K2 itu. Kita lihat di mana nih, kita fokus di tulisan 9. Di mana sih si 16? Oh, ternyata ada di sini dan di sini. Oke. Ya, sini. Berapakah dia? Seperti ini. Di 14,7 antara 14 dan 16,9.
peluangnya di antara 0,9 dan 0,95. Ini basisnya 0,9 dan nilai chi-square-nya adalah 11,7 kurangi ini yang ini. Oke, dapatlah P-nya 0,92951. Masukkan di sini, dapatlah 0,07. Oh, secara Excel Microsoft Excel ternyata 0,007 sama juga ya, uji hipotesis berarti lebih besar dari 0,05 dong, karena diterima. Untuk yang 0,1 atau lebih besar berarti, tapi oke ya, sama ya dengan strategi. Kita masuk ke contoh kedua, uji sisi kiri. Uji sisi kiri kita masuk ke batang baja. Produksi oleh sebuah manufaktur besar memiliki standar deviasi populasi 2,9. Ini 2,95. Ini itu. Lalu untuk memenuhi spesifikasi yang ketat, para insinyur berusaha untuk mengurangi variabilitas proses produksi, mengurangi penyimpangan di proses produksi ya. Kemudian kalau kalian baca pada sampelnya semua 28, lalu masukkan standar deviasi S-nya 2,65. Dari 28 sampel diperoleh standar deviasi 2,65. Dan bahwa kekuatan baja asumsi berterdistribusi normal. Adakah bukti bahwa standar deviasi telah menurun? Dari 2,95 ternyata sampel diambil dapatnya 2,65. Apakah menurun? Statistik uji pada alfa 95%, alfa 91%, dan tentukan p-value. Lihat ini yang diketahui, si sigma yang diketahui populasi, variansi juga, sehingga variansi bisa dihitung. Sampelnya 28, standar deviasi sampelnya diketahui, sehingga variansi sampelnya bisa dihitung. Diklaim, apakah sinkron? Oke, kita masuk ya. Ini perumusan hipotesisnya. Ini uji sisi kiri. Nah, ini ya. Nah, kalau uji sisi kiri berarti ini N-nya lebih dari 30 ya. Dari 28. Ya, perimaan berarti di sini. Nah, ini bukan yang chi-square-nya bukan yang 1 min alpha, tapi alpha saja. Oke, berarti 0,05 dan 27 atau 0,01 dengan tulisan 27. Kita lanjut ke perhitungan statistik uji. Kita lihat N-nya ada 8, DF-nya 27, standar deviasi populasi adalah 8,7 dan standar deviasi sampel 7,02. Diperoleh 21. Lalu untuk alfa 0,05 dari bebasnya 27, terus dia penolakan H0-nya adalah di alfa 0,05 ya. Berarti dia harus tunjukkan bahwa kalau ingin menolak H0, 21 ini harus lebih dari titik kritisnya, yaitu chi-square di 0,05 dan dari tulisan 27. Dan ternyata titik kritisnya adalah 16,2. Jadi kalau kapan diterima, kita lihat grafiknya. Ini 0, ini titik kritisnya. Titik kritisnya 21 di mana? 21 di sebelah kanan. Dia ada di daerah penemuan H0, sehingga H0 diterima. Ini kebalik ya, kok bisa kebalik ya? Kiri ya, ini sisi kiri. Ternyata artinya apa? Variasi konvergensi adalah 8,7. Standar deviasi
kekuatan baja adalah 2,9, artinya tidak standar deviasi tidak menurun. Jadi fakta yang dilihat tadi itu dalam hal ini adalah yang di sini ya, S sama dengan 2 tadi 2,9 ya. 5 adalah kebetulan saja sedang apa, karena apa. Oke, bisa jadi itu nanti dicek nih, kenapa sih kok bisa diturun, mungkin bukan karena halnya sudah dan seterusnya, ada gangguan lingkungan yang tidak teramati ya. Masuk cara menentukan titik kritis, alfanya 0,05 dari kebiasaan 27, berarti ini titik kritisnya 16,2. Ini dapat dari mana sih? Dapat dari 0,05 dan ini DF-nya 2, dapatlah 16,2. Ya, udah ya. Untuk yang 0,5 pun 0,01 pun sama. Ini untuk segitunya 0,21. Dan kebesarannya titik kritisnya berapa? 12,9. Dia berada di mana? Berada di mana coba? Ini sebelah kanan juga. Bisa lagi ya. Pas. Oke, sehingga H-nya tetap di jari. Artinya apa? Tidak ada variasi kekuatan baja adalah 8,7, standar deviasi kekuatan baja 2,5 atau tidak menurun. Oke, oh tadi saya salah ya. Yang data, sorry, ya, langsung. Jadi tadi yang saya mengatakan bahwa kan menurun ya, ST deviasinya menurun, artinya data yang lebih kecil dari 2,95 itu dengan H0,5 artinya adalah, jadi data yang menunjukkan bahwa dia standar deviasinya turun itu adalah itu kebetulan. Oke, cara menentukan titik kritisnya di alfa 0,01, kita lihat ininya 27, ininya 0,01 berapa ya? 0,01, dapatlah 12, oke, seperti ini. Filternya gimana? Wah, ini filternya gimana ya? 21, kalkulasinya 27, filternya 0,21. Ini dapat dari mana nih? Nah, dia dapat dari Microsoft Excel. Karena ini susah pakai tabel. Ini bisa pakai kalkulator juga, kalkulator khusus. Ya. Kenapa saya pertanyakan di sini? Biar tahu juga loh. Kenapa sih di buku-buku itu tidak ada, di buku-buku tidak ditanyakan atau ditulis, di buku ditulis tapi biasanya pakai kalkulator khusus atau pakai software khusus, Sheet atau pakai Excel. Jadi dijelaskan, proses ini tidak dijelaskan. Oke, cara p-value pun ternyata 0,1 seperti ini daerahnya lebih besar dibanding 0,05 dan 0 diterima. Ya, baik untuk 0,5 maupun 0,01. Itu ya, jadi tidak semuanya p-value itu bisa dihitung. Makanya mungkin yang diajarkan oleh dosen-dosen kita ketika kuliah itu harus dipuji. Oke. Oke, contoh untuk yang dua sisi. Nah, ini saya memperoleh dari situsnya NIST. Uji chi-square itu kan adalah hasil penggunaan diameter dia. Katanya ada 100. Ya, 100 ya. Ini cuma 100. Maaf. Variansi sebenarnya adalah 0,01
Kalau ini referensi hasil pengamatannya adalah 0,00003969. Uji di 0,5, 0,1 dan 0,3. Kita lihat seperti ini datanya. Juga di apakah variansinya itu 0,1 pada perumusan dan atau menunjukkan sistem. Ini perumusan hipotesisnya adalah 0,01. Ini variansinya adalah 0,1. Ini variansinya bukan 0,01. Ya, kalau ini secara implisit tidak tegas ya, berapa bukan itu. Kenapa enggak daripada ini sebenarnya cari aman gitu ya. Menurut saya sih ini promosinya yang cari aman. Kalau misalnya tegas datanya ada, ya sudah, berarti dia lebih besar atau lebih kecil. Tapi dalam hal lain seperti kenapa seperti ini ya, karena tergantung data dan juga tergantung pengalaman si penelitinya juga untuk promosi hipotesis itu. Bisa jadi ini cenderung menurun nih, nggak mungkin itu lebih tegas sehingga berdasarkan data pasti menurun, bukan naik. Sedangkan ini bisa masih debatable. Data yang hasil sampel menunjukkan seperti itu belum tentu lebih besar atau lebih kecil, sehingga biar lebih aman ya udah kita akan menguji di suatu titik saja. Kalau dia anggap variansi populasinya adalah 0,1, jadi ya udah, selain itu jadi kita bisa menolak si 0,1 atau itu adalah hipotesis alternatifnya, artinya yang bukan. Ya, sekali lagi, untuk menentukan perumusan hipotesis itu dan HA itu bergantung harusnya pengalaman si peneliti, pengalaman atau pengamatan lah pokoknya, pengamatan si peneliti. Dia ingin menguji yang lebih besar atau pokoknya nggak pengen yang itu deh. Pokoknya bukan 0,1, coba ambil sampel. Ya. Kita uji dosisi 0,5, 0,1, rata-rata referensi populasi tidak diketahui. N bisa dari 30, square seperti ini. Ini ada tolak, ada terima. Nah, ini 1 min alpha per 2, ini alpha per ya, atau daerah penerimaan. Artinya kalau ingin H0 ditolak untuk yang A itu chi-square hitungnya artinya itu lebih kecil dari chi-square 0,97599 atau chi-square hitungnya itu lebih besar dari chi-square 0,025. Ini pun sama ya. Sekali lagi, untuk yang 0,01 chi-square hitungnya itu lebih dari chi-square 0,995 atau chi-square hitungnya itu bisa dari chi-square 0,05. Oke. Ini datanya dapat chi-square hitungnya 0,3929. Ya, ini yang 99. Ya. Oke, vertikalnya 99 dengan alfa 0,05. Nah, ini daerah penolakannya ada dua, alfa yang sebelah kiri, alfa sebelah kiri, dan alfa yang sebelah kanan. Dan daerah penolakannya adalah 1 min alfa. Jadi H0 itu kalau
Seperti saya jelaskan, SP itu lebih dari 0,9599 dan bisa atau lebih besar atau bisa salah satu ya, di salah satu saja gitu. Titik kritisnya 7 3,36 yang sebelah kiri, dan ini untuk yang sebelah kanan itu 28,40. Ini secara grafik, nah 0,3929 ada di mana? Ini ada 0. Jadi dia ada di sini. Ada di daerah penolakan. Artinya H0 ditolak. Sehingga variasi diameter JIT bukan 0,01. Ya, bukan. Nah, bagaimana cara untuk ngetik-listnya? Ini garis kirinya 73,36. Nah, ini gimana sih? 0,975 ya? Lalu di sini 99. Iya. Sebelah kiri, lalu 0,025 mana? Oh ini. Ini berarti ke sini. Oke. Ini tulis di sini. Oke. Seperti itu. Yang 0,01 sesi itunya adalah 0,3929, bebasnya 99, dapat H0 ditolaknya kalau ini syarat yang ini lebih kecil dari select tabelnya atau lebih besar dari select tabel sebelah kanan. 66,5 untuk yang sebelah kiri, untuk sebelah kanan 138,98. Ini tetap dia jadi menolakkan H0. Berarti H0 ditolak atau variasi diameter gear bukan 0,01. Tulisnya gimana? Seperti ini untuk yang tikus kirinya 0,995 ini 99 dapat 65. Oh iya betul. Terus ini 0,005 ini sini. Oh ini ya. Nah ya. Jadi oleh seperti titik di sini. P-value seperti apa? Nah, P-value menarik nih. Karena tadi P-value yang setelah di P-value yang sebelah kiri ini ya, P-value kiri sama 0,000 secara Microsoft Excel yang sebelah kiri itu 0,0, berarti rumus singkatnya adalah 2 dikali peluang dari area sisi kiri, berarti 2 kali 0,00 berarti 0,0. Apa betul? Bisa dilihat ini 0 nih ya. Kalau ini 0,02 misalkan ini 0,05 atau 0,005, 0,25, dan ini 0,39 ya. Ini ras daerahnya, ini titik 0,39 itu berarti sangat dekat sekali dengan 0, berarti dia mungkin dia ini 0,00 berarti 0,00000 sangat kecil sekali. Artinya apa? Nilai P-value-nya lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak, dan P-value juga tetap kecil dari 0,5, dia tetap ditolak sesuai dengan uji statistik itu. Oke. Sehingga H0 ditolak atau diameter gear bukan 0,1. Oke. Sekian dari saya, ini sumber-sumbernya nih, sumber series. Ini ada
harus juga ada wall nah, dan seterusnya ada porsi dan nilai NST dan seterusnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.